Anda masih bersama kami dan inilah segmen terakhir dari dialog kita di Jurnal Pagi. Adu hebat di arena debat. Pak Emrus terlebih dahulu, Ya. Pak. Kita lihat kemarin ada adegan cipika-cipiki, cium pipi kiri, cium pipi kanan gitu. Tapi yang menarik ada Jokowi bukan menggunakan pipi tapi menggunakan dahi seperti itu. Apa yang Anda lihat nih? Baik. Grogi atau gimana? Agak sulit memahami makna di balik perilaku tersebut karena kita harus melakukan penelitian kualitatif lebih mendalam. Oke. Tetapi secara kasat mata saya bisa memberikan suatu analisis bahwa pertama adalah karena memang tinggi badan Jokowi lebih tinggi daripada rata-rata peserta kemarin. Jadi saya kira agak sulit bagi dia untuk melakukan adu cipika-cipiki tersebut gitu ya. Tapi yang kedua adalah dari saya perhatikan perilakunya siapapun yang ditemui. Saya pikir itu yang dia lakukan. Artinya bahwa tidak ada suatu by design karena memang ini saingannya lalu dilakukan seperti itu. Tidak. Karena memang dia siapapun yang ditemui ketika melakukan itu tetap melakukan bahwa adu dalam tanda kutip jidat gitu ya. Dalam tanda kutip. Itu kebiasaan dia. Tapi tidak ada sesuatu makna yang bukan grogi atau yang apa grogi, ya? yang politis dan lain-lain. Itu sangat natural sekali. Itu natural sekali, baik. Nah, kalau kita melihat juga dari gesture pada saat semalam, bahasa tubuh, mimik muka, kedua pasang calon peserta, apakah ada kegrogian? Karena kita tahu bahwa Prabowo ada sempat melontarkan terakhir, berjalan baik, cuman agak grogi sedikit, seperti itu. Kalau Bapak lihatnya bagaimana? Saya pikir dari awal mereka sangat bagus sekali ya. Artinya mereka sangat tenang dan Jokowi juga yang selama ini kita agak sedikit was-was gitu ya. Ternyata dia sudah sangat mempersiapkan, tidak ada tampak grogi dari lambang nonverbal yang dia gunakan. Hal yang sama dengan pasangan Prabowo. Namun ketika di pertengahan, ketika ada pertanyaan dan diskusi yang sampai kepada sangat substansial, sangat operasional, termasuk tentang HAM, di sini dia mulai muncul kalau saya sebut istilah lebih grogi sedikit dibanding awalnya. Nah, ini saya pikir ada perubahan emosional di diri Prabowo ketika memberikan pertanyaan itu. Perkiraan saya secara dari sudut komunikasi bahwa tidak dia duga pertanyaan ini muncul. Padahal sebenarnya itu harus dapat diperkirakan karena itu sudah isu yang ke publik, kemungkinan harus juga akan terjadi. Tetapi ketika diberikan kesempatan kepada Prabowo mengajukan pertanyaan, yang dijawab, yang ditanyakan itu adalah tentang pilkada. Tidak sangat substansial untuk mendongkrak, untuk menohok kepada lawan. Harusnya dicari data. Misalnya apa yang mereka temukan sehingga pasangan Jokowi sama Yusuf Kala sulit untuk memberikan jawaban seperti yang dilakukan Yusuf Kala terhadap Prabowo tentang HAM. Itu yang tidak tampak saya melihatnya. Pak, kalau melihat setelah hasil debat pertama, apakah ada pengaruhnya dengan elektabilitas kedua pasang calon? Saya kira ada. Paling tidak penonton televisi punya penilaian terhadap masing-masing calon itu. Baik cara, ini gesture menyampaikan, maupun konten dari yang disampaikan itu. Saya kira penonton Indonesia, penonton televisi di Indonesia ini sudah memperoleh paling tidak gambaran awal. Jadi aspek kognitifnya sudah ada nih. Tinggal afektifnya seberapa jauh itu menentukan. Masih ada ronde-ronde berikutnya. Jadi saya kira kedua tim itu akan memperbaiki bagaimana agar tampilan mereka lebih baik, terutama dalam hal tempo. Karena tidak ada dari kedua pasang itu yang bisa tepat waktu. Jadi kesimpulannya ronde pertama siapa yang menang, Pak? Kelihatannya sejak awal dari ronde pertama, kedua, ketiga sampai kelima gitu ya sesi itu Jokowi dan JK itu menjawab apa yang ditanyakan oleh moderator. Sementara pihak Prabowo dan Hatta itu terlalu melambung, terlalu umum jawabannya. Baik, jadi putaran pertama Jokowi JK yang menang menurut Anda. Kita tunggulah nanti putaran berikutnya. Waktu kita singkat, silakan closing statement maksimal 30 detik. Baik, saya pikir ada saran saya mungkin ini supaya debat yang akan datang lebih baik lagi kita menyaksikan sebagai disungguhkan kepada masyarakat. Saya sarankan kepada pasangan, khususnya pasangan Prabowo sama Hatta supaya lebih mempersiapkan dirilah terhadap sesuatu yang mungkin ditanyakan oleh pasangan Jokowi sama Yusuf Kala. Baru kemudian kepada pasangan Jokowi sama Yusuf Kala, saya pikir ini bisa dipertahankan. Tetapi kalau boleh, walaupun indirectly,
dilakukan, tidak boleh melakukan suatu kritik indirectly yang katakanlah pribadi, misalnya ketika dia menjelaskan ini istri saya dan lain-lain. Itu indirectly sebagai sesuatu yang boleh dikatakan menuju kepada salah satu pasangan tertentu. Terima kasih. Cukup, terima kasih Pak Emrus. Ya, kalau diminta bantuan bantu berarti bisa. Oke. Pak Indria, singkat ya, politik. Iya, saya kira itu. Jadi mulai dari moderator, ya kan. Moderator mungkin juga moderator manusiawi dan dia orang baru dalam dunia semacam ini, kelihatan agak gagap juga untuk mengatur bagaimana terutama audiens itu bertepuk tangan. Ya terlalu sibuk mungkin dengan aturan-aturan itu sehingga mengganggu juga gitu kan. Padahal mestinya ya sejak awal disampaikan saja. Tapi ketika pada ronde pertama atau sesi pertama gitu dia agak meloloskan itu, baru dia menyadari bahwa itu tidak boleh gitu kan. Ini yang harus dilakukan supaya apakah dengan cara dia sendirian atau bikin panel. Gitu. Baik, terima kasih. Supaya ada teman. Jam terbang juga. Moderator. Bisa digantikan kalau gitu. Terima kasih atas karunia Pak Indria. Terima kasih. Terima kasih Pak. Dialog kita dalam Jurnal Pagi. Tetaplah bersama kami karena Jurnal Pagi akan segera kembali.